Cerita seorang kakek, warga sekitar yang tahu betul kejadian apa yang terjadi di Villa Bunga. Kakek Wahyudi, pria parubaya berusia 63 tahun. Kesehariannya hanyalah seorang petani. Sawahnya berada persis di samping Villa Bunga. Ya, kakek Wahyudi pagi itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Villa Bunga. Kakek langsung menceritakan kejadiannya kepada Dira yang tinggal seorang diri di villa tersebut. Kakek tersebut bercerita tentang kenyataan kehidupan Pak Sugeng. Ternyata selama ini Pak Sugeng menikahi sosok siluman ular. Kehidupan Pak Sugeng dan istrinya, Bunga, sebenarnya telah kembali normal setelah Villa Bunga mulai beroperasi. Namun, karena sebuah ikatan dengan sosok siluman ular, membuat Pak Sugeng harus terus bersetubuh dengan siluman tersebut di malam Jumat, tepat di kamar utama Villa Bunga. Bunga ternyata tidak mengetahui apa yang dilakukan suaminya. Di suatu malam, Bunga menemukan suaminya yang tidak berpakaian. Ternyata sedang melakukan ritual malam Jumatnya. Setelah ketahuan, bingung dengan apa yang harus dilakukan, Pak Sugeng langsung menghantam kepala istrinya. Tak lama dari situ, istrinya meninggal dunia. Pak Sugeng yang panik langsung memanggil Mamat, yang ternyata adalah saudara jauh Pak Sugeng. Ia meminta bantuan untuk mengubur mayat Bunga tepat di bawah kasur di kamar utama. Mamat waktu itu diberikan uang tutup mulut oleh Pak Sugeng. Tujuannya agar tidak membocorkan kejadian tersebut pada warga. Pak Sugeng menyampaikan pesan kepada Mamat. Kalau ada yang nanyain Bunga, bilang saja Bunga pergi keluar kota untuk mengurus usaha lain bareng saya. Urusan orang tua Bunga mah, saya aja yang ngurus. Saya titip Villa Bunga ke Mamat ya. Bertahun-tahun menyimpan rahasia kelam Pak Sugeng. Ternyata Pak Mamat mendapat kabar dari salah satu sahabatnya bahwa Pak Sugeng meninggal dengan sangat mengenaskan. Lehernya seperti terikat, seperti diikat sangat kencang. Namun, tak ada tali di sekitaran jasad Pak Sugeng. Pak Sugeng tewas secara misterius di salah satu kampung tempat pelariannya. Pak Mamat yang selalu dihantui rasa takutnya pun langsung menghampiri kakek Wahyudi. Ia menceritakan kejadian di malam itu. Ia lanjut menceritakan kalau setelah Pak Sugeng pergi dari Villa Bunga, ia selalu menemukan banyak lendir-lendir seperti jejak ular di lantai kamar utama. Namun, karena kesetiaannya dengan Pak Sugeng, Pak Mamat memilih untuk terus menjaga Villa Bunga. Ia tidak memilih bersosial dengan tetangga. Ia hanya lebih memilih terus menjaga villa tersebut, sambil menunggu setiap penyewa datang. Kakek Wahyudi pun bercerita kalau sebelum Dira dan rekan satu kantornya menyewa, sebenarnya isu villa angker pun sudah selalu disampaikan kepada calon penyewa. Namun, ada saja yang percaya dengan cerita warga. Ada pun yang tidak. Termasuk Dira dan Alwi waktu itu. Kakek Wahyudi sudah berusaha mengingatkan mereka. Setelah 4 tahun cerita misteri di Villa Bunga, sosok Pak Mamat tidak pernah muncul lagi. Villa Bunga hanya tinggal menjadi bangunan tua tak berpenghuni. Tidak ada warga yang berani untuk memasuki villa tersebut. Bahkan, untuk melintas di depan villa tersebut pun tidak ada yang berani. Hanya kakek Wahyudi saja yang sesekali melihat Villa Bunga sambil ia mengurus sawah miliknya. Sampai sekarang,
hanya Alwi dan Dira yang berani untuk menceritakan kejadian di Villa Bunga. Yang lain hanya memilih bungkam dan bahkan berupaya melupakan kisah ini jauh-jauh.